Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah Masjid Al-Khalid yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni adab-adab Islam, dan kita memasuki adab selanjutnya di huruf H, yakni adab hamalatul Quran, yakni adab bagi penghafal Al-Quran. Kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran ini merupakan kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kalam yang paling agung dan paling mulia. Oleh karenanya para penghafalnya, yakni penghafal kalamullah ini adalah mereka semulia-mulia manusia. Mereka adalah merupakan pemimpin umat manusia ini. Apalagi kalau mereka yakni beradab dengan adab Al-Quran, ya, dan mereka berusaha untuk menjadi ahlu Quran, dan mereka itu adalah ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wali-wali dari golongan manusia. Qila, Rasulullah ditanya, yakni oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ya, mereka itu adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah wali Allah dan orang-orang terdekatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan juga Hakim. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, yang berhak menyandang kedudukan yang agung ini adalah mereka yang beradab dengan adab-adab penghafal Al-Quran. Maka kita akan menyebutkan beberapa yang berkaitan dengan adab para penghafal Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana adab-adab sebelumnya dan adab yang akan datang, yakni niat yang saleh. Jadi hendaknya tujuan dari seseorang yang menghafalkan Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, mengajarkannya kepada manusia, serta membacakannya kepada mereka, itu semata-mata karena mengharap wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia menghendaki dari materi dunia semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ini ayat memerintahkan kita bahwa kita
beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu semata karena Allah, ikhlas menaatinya. Dan juga di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan tiap-tiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini hadis ini menjadi dalil bahwa amalan yang disyariatkan itu harus memiliki niat yang saleh. Sebagaimana yang kita ketahui, asbabul wurud, kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Quran. Kalau asbabul wurud itu sebab-sebab keluarnya sebuah hadis. Ketika Nabi dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, si fulan itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia ingin berdagang di Madinah. Karena memang kita tahu sahabat-sahabat Muhajirin itu rata-rata pedagang, ya Anda. Beda dengan sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Ansor, mereka rata-rata petani, peladang. Nah, jadi kata dia, si fulan itu dia mau dagang di Madinah supaya untung besar. Lain lagi dengan yang si fulan, dia katanya mau cari wanita di Madinah. Kurang lebih wanita di Madinah itu banyak yang menarik hatinya. Nah, makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Jadi dia hijrah itu, apa niatnya hijrah itu, dia akan dapat itu. Kalau dia niat hijrahnya karena harta semata, maka dia hanya dapat harta itu saja. Kalau dia hijrahnya karena ingin wanita, maka dapat wanita itu saja dia. Tapi kalau dia hijrahnya karena Allah, maka dia dapat pahala, bahkan mendapatkan surga. Oleh karenanya tidak pantas seorang penghafal Al-Quran itu yang mengajarkan kepada manusia membacakan Al-Quran kepada manusia, ya, dia hanya mencari kedudukan di tengah-tengah manusia supaya dibilang orang adek, supaya dibilang hafiz Quran, supaya dipuji orang, supaya dibilang qori atau qori'ah, ya, supaya bisa disanjung, nah, disebut-sebut orang, dan segala macam tujuan-tujuan duniawi. Maka semuanya itu haram dan tidak boleh dilakukan. Dan ini bisa jadi juga ada orang dia belajar baca Quran, menghafal Quran, membaguskannya hanya supaya bisa didengar oleh orang. Sum'ah. Kalau riya itu pengen dilihat orang. Kalau pengen didengar orang, sum'ah. Suaranya bagus tuh, dia dia senang itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa karena yang dia kejar hanya pria, yakni ingin didengar orang, agar diketahui orang suaranya elok, suaranya bagus. Itu tidak layak bagi seorang qori atau hafiz Quran, penghafal Quran.
Maka seorang penghafal Quran dia harus selalu meluruskan niatnya. Apa tujuan saya menghafal Quran ini? Ya, karena orang yang paling dekat dengan neraka salah satunya adalah penghafal Al-Quran. Kalau dia mencarinya itu menghafal Quran itu karena apa? Karena dia ingin dapatkan dunia semata. Yang kedua, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi hendaklah kita semua, yakni seseorang berakhlak dengan akhlak yang telah diseru oleh, yang telah diperintah oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran memerintahkan orang agar dia menjadi orang yang soleh, agar menjadi orang yang dermawan, agar menjadi orang yang patuh, orang yang suka menolong dan sebagainya. Maka ahli Quran dia adalah orang yang paling dituntut untuk paling mulia, yakni adab-adabnya, akhlaknya itu jamaah. Ya, kedermawanannya, pemurahnya, tangannya ringan, ya kan? Wajah yang bersahabat, memuliakan tamu, menolong orang yang membutuhkan, tidak mengganggu orang, penyantun, penyabar, menahan apa? Amarahnya, ya. Lalu dia juga berwibawa. Bahkan ketika istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu adalah dikatakan Al-Quran yang berjalan, model. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka Nabi SAW mengamalkannya. Ya, tidak ada perintah yang ada di Al-Quran melainkan Nabi sudah mengamalkannya. Tidak ada perintah yang larangan yang ada di dalam Al-Quran melainkan Nabi sudah meninggalkannya. Ya, oleh karenanya Nabi SAW itu beramal dia dengan itu, dengan Al-Quran itu, membatasi kehidupannya dengan Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, perumpamaan dari Al-Quran. Beliau orang paling utama mengambil iktibar dari kisah-kisah yang ada di Quran, mentadabburinya, dan beliau adalah orang yang paling baik, yakni membaca tilawah atau bacaan Quran dan seterusnya. Itu yang kedua. Jadi jangan sampai ada seseorang yang dia penghafal Quran, bagus membacanya, tapi sifat atau kelakuannya tidak mencerminkan itu. Kekira ada orang yang dia penghafal Quran, tapi ternyata dia tidak mencerminkan apa yang dia hafal itu. Ada banyak. Ya. Yang ketiga, berusaha membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain itu adalah sebaik-baik amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Surah Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya, dari Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Anda yang mengajari orang baca Quran itu sebaik-baik orang. Jangan dikira Anda yang ngaji anak-anak di musola, di rumah, di teras masjid. Biarpun cuma 2 orang, 3 orang, yang kadang-kadang nggak dikasih apa-apa, itu sebaik-baik manusia. Ya. Bahkan Nabi yang mengatakan sebaik-baik kalian itu yakni orang yang membaca Quran lalu mengajarkannya. Ya kan? Karena dia membuka pintu kebaikan. Coba orang yang paling berjasa dalam hidup kita di jamaah, sering kita lupakan, yakni guru kita waktu sekolah dasar dulu, yang dia yang mengenalkan kepada kita A, B, C, D, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 sampai 9, sehingga kita tahu membaca, menyambung huruf. Itu huruf manusia. Bisa kita bahasa Indonesia pelajaran membacanya. Nah, ini kita bisa membaca, menghafal kalamnya Allah, perkataannya Allah, yakni Al-Qur'an. Maka itu sebaik-baik manusia. Memang di sisi manusia mungkin gak ini. Coba kita lihat, saya kadang sedih juga. Ada berapa tahun yang lalu ada anak kecil 4 tahun umurnya, hafal 30 juz Quran. Tapi nggak seheboh misalnya Indonesian Idol apa yang penyanyi yang anak apa gitu kan. Hebohnya. Kadang kita sedih juga. Padahal itu kebanggaan. Anda tahu nggak? Di akhirat nanti anak kita yang jadi penyanyi itu nggak ada ini, nggak ada kebanggaannya. Walaupun mau juara 1 dunia juga nggak ada. Tapi anak yang menghafal Quran, nanti orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota yang paling indah di akhirat. Dia bangga anak saya menghafal Quran. Ini jadi motivasi bagi orang tua. Sebagian orang tua memasukkan anaknya ke ma'had tahfiz, ke pesantren-pesantren Quran itu. Tapi memang manusia zaman sekarang kan, dia lebih bangga anaknya dunia yang fana ini, jadi jadi jago ini, jago itu, yang di akhirat nanti nggak jadi ini, nggak jadi kebanggaan. Balet lah, apalah itu, malah jadi penyesalan malah di akhirat. Nah, itu ya. Jadi para penghafal Al-Quran dia sebaiknya berusaha membacanya lalu mengajarkannya juga kepada manusia. Kenapa? Sebab sesungguhnya mereka akan memperoleh pahala atau balasan yang sangat besar. Makanya disebut umat terbaik. Saya bisa seperti ini, orang bisa jadi imam. Itu kenapa? Karena yang guru ngaji saya pertama kali itu. Saya ingat guru saya pertama kali baca Quran itu ayah saya. Kemudian ayah saya memasukkan saya belajar dengan Ustaz Salihuddin. Dan saya ingat sampai sekarang, mereka lah yang pertama kali bisa mengenalkan saya ini huruf alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, ain. Dahulu kita masih susah menyebut ain itu ayahanda. Ya kan, sebagian kita ngalamin, ya kan, katanya kan, ya kan, ada orang aku, ya kan. Coba nih yang azan nih, asyhadu. Itu harus bedanya antara shin dengan ha-nya itu. Kenapa? Karena ada yang ha-nya hilang. Dia baca asadu.
harusnya asyhadu. Dia baca asyhadu. Nah, itu yang mengajari siapa? Itu guru ngaji tadi. Jadi jangan Anda anggap remeh guru ngaji. Orang jadi ulama itu berawal dari situ. Gak mungkin dia ulama gak bisa ngaji. Maka guru ngaji yang pertama kayak presiden, menteri yang apa, Anda bisa jadi jabat jabatan itu kan karena guru Anda yang ngajarin Anda dulu. Tahu huruf A sampai Z. Nah, itu jadi sesungguhnya kenapa disebut mereka manusia terbaik itu tadi, yakni memberikan kebaikan, memberantas buta huruf tadi. Jadi para penghafal membuat manusia terdorong untuk mempelajari Al-Quran. Mereka menasihatinya, ayo kita hafalkan Quran anak kita. Ya, ada yang 1 juz, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, bahkan ada yang hafal semuanya 30 juz itu. Bahkan hafalnya mutqin di luar kepala, Masya Allah, ya kan? Ini bagus sekali. Jadi memang para penghafal Quran ini dituntut dia hendaklah berlaku lemah lembut, yakni mengajak manusia untuk mencintai kitabullah, yakni Al-Qur'an. Masing-masing punya kemampuan dan setiap kita, apalagi kepala rumah tangga, keluarga, harus ada semangat itu. Apalagi anak kita lebih dari 1. Ada 3 anak kita, 4, 5. Sayang sekali kalau anak kita itu nggak ada yang hafal Quran gitu. Sayang. Ya minimal berapa? Saya alhamdulillah yang nomor 1 30 juz tuh. Yang nomor 2 4 juz, yang nomor 3 1 juz. Jadi berusaha untuk semampu kita. Kalaupun enggak ini, ya cukup dia misalnya menghafal beberapa surah. Dan kita juga, ya, itu akan memberi kebaikan. Seberapa banyak ayat atau surah yang dia hafal, itu sebegitu pula dia dapat memberikan kebaikan itu. Yang keempat, memelihara adab-adab membaca Al-Quran. Nah, itu jadi seorang penghafal Quran dia harus tahu adab-adab. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Seperti membaca Quran itu harus suci sebaiknya ya, sebaiknya dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Baca Quran itu dalam posisi duduk, walaupun posisi berdiri boleh, berjalan boleh juga, berbaring boleh juga, ya kan? Kemudian sebelumnya membersihkan gigi dulu, ya, bersiwak, lalu membaca Qurannya dengan perlahan, tartil, ya kan? Kemudian membaguskan bacaannya, kemudian khusyuk dalam membaca Al-Quran itu, nah, kemudian mentadaburinya, ya. Lalu apabila bertemu dengan ayat-ayat rahmat berdoa, mengharap rahmat. Apabila bertemu ayat-ayat azab berlindung, ya kan? Jadi dia berusaha membaca Quran itu tidak hanya lisan tapi juga hatinya. Kemudian memanjangkan suaranya sesuai dengan tajwidnya, memperindah,nya gitu. Maka seseorang yang diberikan suara yang bagus, dia bersyukur kepada Allah bisa membaca Quran dengan baik. Coba kita kalau mendengar bacaan orang bagus, kan kita juga ikut khusyuk. Dan kadang orang itu membaca panjang, kita juga tidak kesal, ya kan? Tapi kalau kita baca Quran yang enggak ini, jangankan panjang, pendek aja kadang kita itu. Jadi orang yang baca Quran itu dia sudah mengamalkan adab terhadap Al-Quran, yakni dengan cara yang baik. Kemudian tidak menghatamkannya kurang dari 3 hari, ya kan? Itu kalau kurang dari 3 hari itu terlalu
cepat, lalu menjaga Quran itu. Kalau sudah menghafalnya, menjaganya, dan itu yang paling berat. Karena kata Rasulullah SAW, Quran itu dia bisa lepas seperti mudahnya lepasnya onta. Oleh karenanya berapa banyak orang, saya pernah ada kenalan itu, ya waktu santri di Lombok 30 juz. Iya. Begitu pindah ke Bogor, saya dapat kabar lagi tinggal 2 juz dia yang lain. Ternyata berpengaruh dari apa yang dia lihat. Jauh sekali. Dari 30 juz sampai 2 juz banyak. Karena ternyata berpengaruh apa yang dia lihat selama ini. Dulu dia masih bisa menjaga apa? Matanya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dia pernah ke pasar, itu terlihat betis wanita, maka hafalannya yang berkurang. Banyak. Sekarang orang bukan betis lagi. Coba lihat Anda para penghafal Quran. Nah, gimana ini kadang para penghafal Quran terfitnah dengan HP. Dia searching, nggak tahu lagi apa yang dia lihat, dan itu menyebabkan hafalannya berkurang, bahkan hafalannya rusak. Karena dosa-dosa mata itu. Orang karena lambat menangkap, yang ingat jadi lupa, itu penyebabnya itu. Nah, yang keempat dan yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan qiyamul lail. Nah, ini sifat dari seorang penghafal Quran. Jadi seorang penghafal Quran dikatakan para ulama tidak pantas dia menghabiskan waktu malamnya itu tidur sepanjang malam. Tapi hendaklah dia berusaha mengerjakan sholat qiyamul lail, yakni tahajud. Kenapa? Karena dia orang yang paling tahu kemuliaan orang yang tidur sedikit pada malam hari itu. Dikatakan kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Oleh karenanya kata sahabat Ibnu Mas'ud, seseorang penghafal Quran hendaklah ia dikenal dengan malamnya. Ketika manusia yang lain tidur, maka dia sholat. Dikenal dia pada waktu siangnya, yakni dia orang yang rajin puasa di saat orang lain tidak berpuasa. Dan dia dikenal dengan sedihnya di saat orang lain gembira. Dan dia dikenal dengan menangisnya di saat orang lain tertawa. Dan dia dikenal dengan orang yang diamnya di saat orang lain bersenda gurau. Dan dia dikenal dengan tawaduknya di saat orang lain berbangga-bangga. Nah, ini sifat yang ada pada penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu memang beda. Iya. Anak saya pertama itu waktu dia masih nyantri ya, dia pulang lama berapa tahun, 3 tahun, pulang dia kerja baca Quran aja, duduk di sudut karena terbiasa tiap hari di sana itu, dan terbawa ke rumah gitu. Ada Quran kecil dia kan, ya, terus itu terbawa itu. Dan seorang penghafal Quran itu dia, coba kita lihat para santri-santri yang di pesantren itu, mereka kadang tertidur di teras, ya sama dengan apa? Mushaf Quran di dadanya, gembira sekali. Dia ada yang sambil menyender, tertidur sampai subhanallah. Ya. Yang keenam, banyak berpuasa ya. Jadi seorang qori, penghafal, seorang hafiz banyak puasa ya. Selama itu tidak menyebabkan dia menjadi melemah
untuk sholat, baca Quran dan amal-amal lainnya. Tapi sesungguhnya penghafal Quran itu adalah mereka yang paling utama untuk melembutkan hatinya. Jadi membaca Quran itu jamaah dan sholat malam itu melembutkan hati. Anda yang punya problem dengan kerasnya hati yang keras, tidak mau taat, payah berbuat amal soleh, malas ibadah, itu kan sifat-sifat hati yang keras, mudah berbuat dosa. Ini baca Quran, banyak baca Quran, lalu sholat malam di saat orang tidur. Makanya ada istilah itu kan, tombok hati, ya kan? Pernah dengar kan? Obat penyakit hati ada 5, ya kan? Baca Quran, 2 diantaranya baca Quran dan sholat di tengah malam. Nah, itu menyebabkan hati itu lembut, ya kan? Membuat apalagi ditambah puasa, karena puasa itu syahwat itu tertahan, kan menyebabkan kita syahwat itu tinggi karena makanan. Makanya kata Nabi, wahai pemuda, ya masalah sahabat, kalau kamu syahwat kamu ini belum menikah, maka dia ketat, yakni tahan dengan puasa. Puasa itu yang akan mengendalikan syahwat. Kalau dia makannya banyak, wah, tambah lagi. Makanya orang-orang kafir itu mereka mengikuti syahwatnya itu karena mereka memang makan yang di luar kewajaran itu. Ya. Kemudian dikatakan di sini banyak bersedih. Ya. Saat orang bergembira dia jadi berbeda gitu. Menghafal Quran itu beda karena dia selalu membayangkan akhirat. Orang dia nggak tahu di balik kegembiraan itu ada kesedihan. Ini bagaimana di akhirat ini? Selalu terpampang di hadapannya itu karena dia hafal Quran kan. Tahu dia nanti akhirat bagaimana. Selalu ingat ayat itu. Banyak menangis juga itu karena lembutnya hati itu para penghafal Quran itu menjadi mudah menangis karena takut kepada Allah. Maka dikatakan kepada kita, kemana hati kita yang tidak menangis? Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang dia berkata ketika dia umroh itu nangis terus. Masuk ke Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, melihat Ka'bah tuh air mata tuh. Nah, bisa nggak kondisi seperti itu kita rasakan? Caranya salah satunya adalah dengan banyak baca Quran. Mudah menangis itu, lembut hati itu. Berapa banyak orang yang hatinya keras, kasar, gak bisa nangis gitu. Bahkan tidak pernah menangis. Menangis di sini maksudnya apa? Bukan putus cinta. Menangis di sini karena mengingat akhirat, karena mengingat banyaknya dosa, sedikitnya pahala amal. Bukan karena nggak dapat proyek apa, bukan. Ya. Jadi dia menangis karena dosa-dosanya, mengenang dosanya, maksiatnya itu. Itu Anda, saya kalau sudah mendapatkan itu nikmat sekali, nggak bisa diganti. Orang yang mudah menangis mengenang dosanya, subhanallah. Yang ke-9, banyak diam. Seorang penghafal Quran, dia bukanlah orang yang banyak bicara. Anda tahu nggak banyak jamaah sekarang ini orang kan hobi berbicara. Kadang-kadang di luar kapasitasnya, ya kan? Sejak zaman reformasi ini kan orang bebas berbicara, bahkan di luar kemampuan dia. Apalagi bicara politik, ya kan? Hebat, seolah-olah ahli politik semua. Kalau bicara olahraga, seolah-olah ahli olahraga semua. Sampai bicara agama, padahal dia nggak ahlinya, baca Quran aja masih belepotan. Udah ngomong
Ini berbahaya. Makanya ahli Quran tuh banyak diam dia. Apalagi di tengah manusia sekarang yang banyak ngomong. Padahal Nabi mengatakan falyaqula khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau kamu diam. Tapi sekarang kan susah. Ustaz, saya diam juga. Jangan zaman sekarang ini orang ngomong bukan dengan mulut jemaah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan ini. Dengan jiwa jari ini. Anda berdebat di media sosial, soal ini, soal itu, bertengkar, ribut. Pilih ini, pilih itu, ya Allah. Seorang penghafal Quran tidak. Dia banyak diam, dia tak suka dia. Karena dia membawa simbol Islam itu, yakni Al-Quran. Kemudian selanjutnya tawadhu. Seorang penghafal Quran itu dia tawadhu, dia tidak sombong. Yang ke-11, penghafal Quran itu dia tidak bergantung kepada manusia. Dia tidak takut akan kehidupan yang fana ini, masalah rezeki apa segala macamnya. Karena dia yakin bahwa Allah yang menjamin dia. Dan oleh karenanya dia tidak menjadikan Quran itu sebagai lahan mencari makan, tidak. Ya. Karena dia tahu kalau dia mengajarkan Quran, maka Allah yang akan memberikannya rezeki. Dia tidak menjadikan sebagai lahan dia, tidak. Jadi dia semata-mata melakukan itu hanya mengharap pahala. Selainnya dia serahkan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak baca Quran dan ngulang-ngulangi. Nah, tadi sudah kita bilang bahwa sebagian orang mudah menghafalnya, susah menghafalnya, tapi hilangnya sebaliknya, hilangnya mudah. Soal susah dia tadi tuh yang saya bilang tadi. Mudah dia berjus-jus, dia susah ngapalnya, tapi hilangnya sama kayak kita bangun rumah lah. Bangun rumah kan payah, tapi hancurinnya cepat banget. Siram aja bensin, cepat habis. Nah, seperti itulah pemisahannya. Jadi dia akan seorang penghafal Quran yang baik itu dia akan selalu menjaga hafalannya itu, terus menerus mengulangnya tuh, tidak ada tempatnya. Bahkan kita boleh hasad kan nggak boleh tuh, iri itu kan nggak boleh, dengki. Tapi kita kepada orang yang hafal Quran dan dia membacanya siang dan malam, kita boleh dengki atau iri kepada orang itu. Yang selanjutnya yakni mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Quran dengan menaruhnya. Termasuk juga saya menasihati pengurus masjid, kalau kita matikan kaset orang baca Qori itu, jangan langsung main mati aja. Pas dia berhenti, ayatnya habis, baru matikan. Itu termasuk adab. Jangan langsung main tekan aja. Selesai, perhatikan dulu Qorinya. Sudah selesai dia baca Qur'annya, pas sudah akhir ayat, baru kita. Itu masuk dari adab. Menaruh mushaf Quran juga. Jangan taruh mushaf itu para ulama ditimpo-timpo dengan barang lain. Taruh dia yang paling tinggi. Ya. Nah, itu termasuk juga yang namanya menjaga adab terhadap Al-Quran. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa berusaha minimal anak-anak atau cucu-cucu kita, keluarga kita, bisa salah satu di antara mereka bisa menjadi penghafal Quran dan akan memberikan kebaikan kepada keluarganya, baik di dunia apalagi di akhirat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.